Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu bi wujudil qarani wa huwa insidatu mahallil jima'i bi azmin. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku bi wujudil koroni kelawan wujude penyakit corona. Bi wujudil koroni kelawan wujude penyakit corona. Maksudnya wahwa utawi al-qoron iku insidadu mahallil jima'i, buntune panggonane jima. Iku insidadu mahallil jima'i, buntune panggonane jima. Oleh buntu bi azmin kelawan balung. Bi azmin kelawan balung wa ma utawi penyakit atau aib ada kang ngeliyani apa ma hadhil uyuba ing ikilah piro-piro cacat atau aib. Contone kalbakharih koyo abab, kalbakhari koyo abab atau bajine abab. Wasunani lan apeke cangklaan atau apeke kelek itu iku la yasbutuh ora tetep, iku la yasbutuh ora tetep bihi kelawan sabab ma opo al-khiyaru khiyar, opo al-khiyaru khiyar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu bi wujudil koroni wa huwa insidadu mahallil jima' bi azmin. Aib seorang perempuan yang kelima yaitu wujudnya penyakit corona. Jadi koron ini ada dua cara membaca. Yang pertama adalah bi fathin nun, yang kedua adalah bi sukunin nun. Yang masyhur sering kita dengar adalah penyakit al-qornu gitu. Tapi saya lebih senang dengan al-qoron karena di sini debunah muhassinya adalah arjahu, lebih unggul di fathah dibandingkan di sukun. Jadi bisa juga disebut dengan corona. Tapi yang dimaksud corona di sini bukan corona yang sudah terjadi di era kemarin, pandemi kemarin. Ini bukan. Ini aib seorang istri kok. Apa yang dimaksud dengan al-qoron ini yaitu insidadu mahallil jima' bi azmin, tertutupnya bolongan jima' atau tempat keluar masuknya zakar disebabkan adanya tulang. Ini beda dengan yang kemarin rotak itu. Kalau rotak itu tersumbatnya farji disebabkan daging. Kalau yang koron ini
tersumbatnya farji disebabkan tulang. Dan ini pendapat yang masyhur, sehingga kalau kita mengikuti pendapat yang masyhur, maka rotak dan koron ini dua penyakit yang berbeda, walaupun toh sama-sama menghalangi jima, gitu ya, sama-sama bermasalah dengan hubungan intim atau bermasalah dengan farji, tapi sababnya yang beda. Kalau yang rotak itu disebabkan daging, kalau yang koron ini disebabkan tulang. Namun menurut pendapat yang lain, koron ini sama dengan rotak, yaitu tertutupnya farjinya perempuan, yaitu lubang yang biasa digunakan untuk jima ditutup dengan daging, itu sama dengan rotak. Itu ya. Wa ma ada hadhil uyubah, adapun untuk masalah aib yang lainnya selain daripada 5 aib ini, maka la yasbutu bil khiyar, tidak bisa menetapkan khiyar. Contoh di situ seperti abab baunah lesan. Misalkan sampai nikah dengan seorang perempuan, waktu ta'aruf harum baunya, waktu tunangan harum wangi baunya, ketika pertama kali nikah malam pertama masih bau parfum mulutnya, ketika besoknya bangun tidur loh mak bau WC misalkan, dari mulut itu malah keluar aroma tidak sedap, mak beceng jolon deng bini deh misalkan. Kemudian sampai ingin melapor pada Pak KUA atau Pak Modin untuk merusak nikah, ini tidak boleh, karena bau mulut itu bukan termasuk aib pernikahan. Dan rata-rata baunya colok pancen beceng, siapapun itu, secantik apapun orangnya atau seganteng apapun orangnya. Biar mentapal saja ada sekejaki pada bulan pasah meledepak ke bulan pasah, cobalah mari peduk menaumong pesemak ben kanjana, itu semua pasti merasakan. Kemudian yang kedua yang juga tidak termasuk aib adalah as-sunan. Sunan ini adalah bau yang sangat bacin atau bau tidak sedap yang muncul dari ketiak, celok kepen. Jadi deki, karena ini pasti terjadi gitu ki. Ketika ada hubungan suami istri, mungkin hari pertama itu masih belum terasa. Hari kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu lama-lama kita akan beradaptasi nantinya. Akan saling terbuka satu dengan yang lainnya. Aib masing-masing dari setiap pasangan akan nampak. Termasuk salah satunya adalah bau ketiak. Itu nanti akan nampak. Karena ketika waktu tunangan atau khususnya di situ waktu malam resepsi pernikahan itu semua tidak ada yang merasakan. Kenapa? Dibaluri oleh parfum. Puh mentang lakeh pancen genteng orangnya, wangi aromanya. Puh mentang binih pancen ratin orangnya, cek wangi nah bau nasara. Make kepen kata sedap. Itu malam pertama. Makanya beda cak-ocak menakan-nakal bekal itu biasanya bau kentok rasa nangka. Lengki na benten. Itu karena sudah mabuk cinta gitu. Nah itu nanti pasti akan terjadi ketika hilang masa-masa manisnya dengan pasangan, itu akan nampak beberapa aib, dan salah satunya baunya ketiak masing-masing akan nampak. Udah maju jelon saran jan sitong bubu apek sarar ya. Pasaben tak teman nampak ya, berarti gorogun rok oma parfum pasaben. Ya memang iya. Wong manusia memang demikian.
Lantas dengan adanya aib demikian itu, baunya ketiak, sampean mau memfasih nikah atau merusak nikah, maka tidak boleh. Karena aib yang semacam ini tidak bisa menetapkan khiyar. Artinya tidak jadi masalah. Semua orang pasti mengalami. Kemudian di sini an-nakhr, ada juga aib dari pasangan berupa baunya hidung. Longah ketika nyerengot, ketika nyerepoh itu juga mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap. Itu pun juga tidak bisa menetapkan khiyar. Kemudian al-istihadah, badereng bini yang di situ sering keluar darah dari farjinya, ternyata dilalah darah itu dicek, ditemulah yang namanya istilah istihadah, bukan haid. Demak bisa tang bini remak keluar melulu darah, ini aib bagi saya. Tidak bisa lah sampean merusak nikah, karena itu tidak termasuk bagian dari 5 aib ini. Kemudian yang juga mungkin terjadi al-quruhissiyalah, yaitu penyakit cacar atau budun, dan itu cair. Budun yang sudah basah gitu atau dalam istilah lainnya cacar. Kemungkinan ini beda, kayaknya cacar dengan budun beda Pokok sejenis penyakit yang demikian itu pun juga ada bisa merusak pernikahan atau menjadi aib dalam pernikahan. Lah ini sudah cukup, karena memang sampai la yasbutu bil khiyar. Intinya itu pun kesimpulannya, aib-aib di luar 5 hal tadi atau sebelumnya yang kemarin itu tidak bisa menetapkan khiyar. Ini nanti masalah aibnya laki-laki akan dibahas di pertemuan besok wa yuraddur rajul aidan aizauju bi khamsati uyubin bil jununi wal judami wal baros. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.